Setiap hari, kita pasti selalu membutuhkan cahaya dan bunyi. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Lalu apa ya yang dimaksud dengan gelombang cahaya dan gelombang bunyi itu? Kalau kalian ingin tahu, simak videonya sampai habis ya. Hari ini kita belajar gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Sebelum memulai materi, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, perkenalkan nama saya Mutiara Azizia. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya yang memuat beberapa subbab, yakni bunyi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari suatu getaran, di mana bunyi merupakan bagian dari longitudinal. Perlu teman-teman ketahui, dasar hukum dari gelombang bunyi yaitu hukum Hooke dan hukum Newton, yang dapat dirumuskan hukum Hooke sebagai Fs sama dengan min Kx, dan hukum Newton dapat dirumuskan sebagai F sama dengan M kali A. Tahukah teman-teman, kalau normalnya kita hanya bisa mendengar bunyi di rentang frekuensi 20-20.000 Hz. Ya, jadi gelombang bunyi juga ada rentang frekuensinya. Nah, bisa kita lihat rentangnya sebagai berikut. Yang pertama, infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Normalnya, manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan, seperti jangkrik, gajah, anjing, hiu, dan laba-laba. Selain itu, bunyi infrasonik juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Yang kedua, audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi di kisaran 20-20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Ya, ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar daripada 20.000 Hz. Tinggi banget ya frekuensinya. Berhubung bunyi ini sangat tinggi, jadi kita tidak bisa mendengar loh teman-teman. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar, lumba-lumba, dan selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Berikut ada karakteristik gelombang bunyi. Bunyi memiliki karakteristik yaitu yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Yang terakhir, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Ternyata, bunyi juga punya sifat-sifat. Kira-kira sifat bunyi itu ada apa saja sih? Ada 6 sifat bunyi yang harus kita ketahui. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi sebenarnya sama dengan sifat dari gelombang. Masih ingat apa saja sifat gelombang? Mari kita bahas. Refleksi atau pemantulan adalah sifat bunyi yang akan pertama kita bahas. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenal permukaan batu, kaca, ataupun besi. Oh iya, contoh kasusnya begini. Ketika teman-teman berada di dalam gua, maka suara teman-teman akan terdengar lebih keras akibat pantulan dari dinding gua. Lalu ada pelayangan gelombang. Sifat yang terakhir adalah pelayangan bunyi. Sifat yang satu ini menjelaskan apa sih? Jadi, sifat ini akan menjelaskan kalau ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Berikut ini merupakan ilustrasi bunyi yang memiliki frekuensi berbeda. Frekuensi layangan dapat dirumuskan sebagai berikut.
Karena mutlak, jadi hasil dari frekuensi layangan selalu bersifat positif. Lalu ada menghitung kedalaman laut. Pernah ngebayangin gak sih gimana caranya mengukur kedalaman laut yang super duper dalam itu? Kalau pakai meteran, ya tidak bisa dong. Lalu pakai apa? Nah, menghitung jarak kedalaman laut itu dengan memanfaatkan gelombang bunyi, yaitu ultrasonik. Gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke dalam lautan secara garis lurus hingga mengenai penghalang. Sehingga gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk bergerak turun ke bawah hingga memantul lagi dan kembali ke atas. Itulah yang akan dihitung untuk mendapatkan jarak kedalaman laut. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang gelombang cahaya. Sebelum lebih lanjut membahas tentang gelombang cahaya, teman-teman sebenarnya tahu tidak? Gelombang itu apa dan cahaya itu apa? Gelombang bisa didefinisikan secara singkat adalah getaran yang merambat. Namun sebuah getaran belum tentu gelombang, dan perlu diingat ke teman-teman kalau yang dimaksud dengan merambat itu energinya bukan materinya. Nah, sedangkan cahaya, teman-teman pasti tahu fungsi cahaya dalam hidup kita. Pada dasarnya ya menerangi hidup kita. Namun, sebenarnya manfaat cahaya sendiri jauh lebih banyak dari yang kita kira. Kalau teman-teman cari di Google kata cahaya, pasti hampir semua mendefinisikan cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Teman-teman penasaran gak sih kenapa cahaya didefinisikan sebagai gelombang? Lalu ada sifat gelombang cahaya. Meskipun jenis-jenis atau tipe-tipe gelombang ada banyak jenisnya, namun setiap gelombang memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Berikut beberapa sifat atau karakteristik dari gelombang cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini sepertinya merupakan sifat yang paling umum, yang paling mudah teman-teman temukan. Secara natural atau alamiah, cahaya akan memiliki arah rambatan yang lurus. Jika teman-teman ingin membuktikannya, teman-teman bisa mencoba menyalakan senter laser atau flashlight di ponsel pintar teman-teman. Dan dapat berubah jika ada gangguan dari faktor eksternal seperti medium rambatan atau dari pergerakan sumber cahaya. Lalu yang kedua ada dapat dipantulkan atau biasa disebut refleksi. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pantulannya dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahaya akan dibiarkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau biasa disebut refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias. Dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Lalu ada dapat diuraikan atau biasa disebut dispresi. Dispresi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening atau yang sering kita temui sehabis hujan, yaitu pelangi. Interferensi celah ganda Young. Thomas Young seorang fisikawan yang banyak berkontribusi di bidang cahaya, mekanika, energi, dan lainnya, melakukan percobaan mengenai interferensi cahaya celah ganda dan berhasil mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801 yang sekarang dikenal dengan interferensi celah ganda Young. Interferensi memiliki dua sifat yang bertolak belakang, yaitu membangun atau disebut interferensi konstruktif dan merusak atau disebut interferensi destruktif. Akibat dari kedua sifat ini, interferensi cahaya memiliki dua pola, yaitu pola terang dan pola gelap.
Pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan, sedangkan pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Berikut adalah interferensi celah ganda secara maksimum dengan minimum. Ciri-ciri gelombang cahaya. Yang pertama, gelombang cahaya bisa merambat dalam ruang hampa dan tanpa medium apapun karena merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, gelombang cahaya merupakan gelombang transversal. Hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Yang ketiga, gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata ataupun tidak. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut ini. Soal pertama, bunyi merambat paling cepat melalui A. ruang hampa, B. benda cair, C. benda padat, dan D. benda gas. Jawabannya adalah yang C, karena bunyi merambat lebih cepat pada medium zat padat dibandingkan pada medium zat cair dan gas. Lalu soal nomor 2, jika dua buah sumber bunyi dengan frekuensi 2000 Hz dan 2008 Hz berbunyi secara serentak, akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensi. Jawabannya adalah C, 8 Hz. Cara penyelesaiannya adalah FL sama dengan AF sama dengan F2 min F1. FL 2008 dikurang 2000, FL sama dengan 8 Hz. Baik teman-teman, untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silakan kerjakan soal-soal ini dengan mandiri. Tekan tombol pause untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Untuk soal ini jawabannya adalah E. Suatu alat bernama reflektoskop digunakan untuk mendeteksi cacat yang terkandung dalam besi tuang. Reflektoskop dengan teknik memindai atau scanning yang menggunakan gelombang bunyi ultrasonik dapat diketahui keretakan, cacat, atau penipisan yang terjadi dalam material. Lalu yang kedua ada serat optik. Serat optik merupakan suatu serat transparan yang digunakan untuk mentransmisi cahaya, misalnya adalah laser. Dengan menggunakan serat optik, data yang dikirim akan lebih cepat sampai karena kecepatan data tersebut sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3108 ms/s. Jadi kesimpulannya adalah gelombang cahaya merupakan gelombang transversal. Hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata ataupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, cair, ataupun padat. Juga, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga memiliki sifat-sifat yang dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat dilenturkan. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita loh teman-teman. Baik teman-teman, waktunya kita diskusi. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.